Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Hoirun Nikma, NPM F0G0200012, tingkat 1A, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh, yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Bagaimanakah anatomi sistem pencernaan pada manusia? Anatomi sistem pencernaan pada manusia. Anatomi sistem pencernaan manusia itu terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mulut. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut itu seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil, yang kemudian akan dibasahi oleh air liur, sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan dalam tenggorokan atau faring, dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Di kerongkongan ini, setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Kerongkongan ini sendiri yaitu berperan dalam menghantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung itu disebut dengan gerak peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot atau disebut dengan sfinkter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Kemudian yaitu lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung ini mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua yaitu memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Kemudian ada mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Kemudian hanya beberapa saat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Kemudian yaitu ada usus halus. Usus halus ini berbentuk tabung tipis yang panjangnya sekitar 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya itu penuh dengan tonjolan dan lipatan. Kemudian hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau sime. Sime inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori
sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau sering disebut dengan usus 12 jari. Nah, terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu duodenum disebut dengan usus 12 jari, kemudian jejunum, usus kosong, dan ileum bagian akhir. Usus 12 jari atau disebut dengan duodenum itu berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus jejunum itu untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakaridas kemudian aminopeptidas serta entorokinas. Bagian akhir usus halus adalah ileum, yang mana ileum ini sendiri yaitu bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Selanjutnya itu ada usus besar. Sistem pencernaan manusia, lambung, proses penyerapannya dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Nah, di usus besar ini berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu cecum, kemudian kolon, dan rektum. Yang pertama yaitu cecum. Cecum ini berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kemudian ada kolon, adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Kemudian yang ketiga yaitu ada rektum. Rektum ini adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus, sehingga di bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Kemudian fungsi utama usus besar ini adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada anus. Anus ini berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Itulah hasil video saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.